Dihaturkan terima kasih. Sambutan selanjutnya yang akan disampaikan oleh pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Hamalatul Quran kepada yang terhormat Romo Kiai Haji Ainul Yakin SK. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaromin, para alim ulama, para kiai, wabil khusus Kiai Haji Ahmad Rifai, yang kiai yang berprofesi sebagai pengacara, sebagai pengasuh pesantren Cinta Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Kiai Master Komar dan kiai-kiai yang lainnya, para ibu nyai, para santri Hamalatul Quran Putri 3 yang senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Pada malam hari ini kita mengadakan inspiring generasi ya. Nah, dalam rangka recepan wis liwat jadi sakbanan ini ya, akhir sana atau tutup tahun. Semoga kita di dalam menjalankan dirosah tahfidz ini mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Sholawat salam semoga tersampaikan kepada Hadratur Rasul yang syafaatnya selalu bersama kita. Semoga syafaat ini sampai dengan kita berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang saya muliakan, selalu saya sampaikan bahwa kurikulum Hamalatul Quran adalah kurikulum riyadhah, kurikulum tirakat. Jadi kita ini riyadhah untuk masa depan kita semua, masa depan di semua program, masa depan di semua periode, juga masa depan akhir hayat kita semua, agar apapun yang menjadi tugas kita ini selalu husnul khotimah. Ketika kita mondok husnul khotimah berarti kita datang dengan cara Rabbi adkhilni mudkhala sidqin,
wa akhrijni mukhraja sidqin. Masuknya dengan masuk cara yang bagus, yang baik, yang benar. Begitu juga keluarnya dengan cara yang baik, yang benar, menghasilkan sesuatu yang membahagiakan. Menurut bahasa Jawa itu panen tinandur. Setelah panen bisa nanam kembali dengan baik selalu, itu namanya panen tinandur. Hal ini adalah yang selalu husnul khotimah. Fid dunya hasanah wa fil akhirati minas sholihin. Ketika berada di dalam penyelesaian program ini selalu menjalankan dengan sportivitasnya. Wa fil akhirati minas sholihin. Ketika di akhirat tergolong golongan orang yang sukses, mampu menyelesaikan dengan baik. Ini adalah predikat yang Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Harapan kita semua di dalam lembaga yang bernama Hamalatul Quran, ibarat kita orang hamil ya, ibarat orang hamil yang baik gimana? Nah, itu tertuang dalam surat Yasin, innama tunziru manit taba'al dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabasyirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ketika berencana menghidupkan sesuatu program, orang yang memprogramkan program hamil pertama adalah wanak tubuma kodamu, dicatat semua tahapannya, disusun, dirangkai. Wa atharohum, dimatengkan, dianalisa. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Akan tetapi yang teramat penting adalah menjaga kelangsungan di dalam proses sampai dengan penyelesaian finishing suatu program. Menghidupkan sesuatu apapun direncanakan dengan catatan, diagendakan, kemudian dikerjakan dengan baik sehingga menghasilkan sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik dijaga dengan baik, insya Allah menghasilkan sesuatu yang baik. Ini adalah yang menjadi harapan Hamalatul Quran. Oleh karena itu kita ada penelitian pengembangan mana sesuatu yang harus dibukukan kemudian dibakukan, mana sesuatu itu yang dianggap menjadi pengalaman, maka catatan-catatan inilah yang menjadi masa lampau, masa kenangan, masa sekarang, masa kenyataan, masa depan adalah masa harapan. Kita selalu mengharapkan sesuatu yang baik untuk menghasilkan yang baik, akhirnya menjadi golongan-golongan yang baik. Ini adalah Hamalatul Quran yang kita bentuk. Banyak pesantren dengan modelnya, akan tetapi di sini Hamalatul Quran memiliki model dengan ciri khas Hamalatul Quran. Kiai Haji Musta'in Syafi'i ketika kita tanya kenapa memberi nama Hamalatul Quran, jawabnya afara'aitumun nas'atal ula falaula tadzakkarun.
apakah kamu bisa menceritakan sebelum hari kelahiran kamu? Falaula tadzakkarun. Jawabnya, ketika manusia ini dilahirkan, apakah bisa cerita sebelum dia dilahirkan? Maka jawaban yang pasti adalah hasil perjuangan orang tua kita dengan segala upadaya, dengan segala riyadhahnya, secara spiritual, secara mengais rezeki, secara usaha, apapun perjuangan mencurahkan kepayahan, munajat kepada Allah dan membimbing, mengawal kita semua sehingga menjadi orang yang sukses dan selamat. Seandainya orang tua itu tidak memperjuangkan dengan baik, maka manusia-manusia itu tidak akan jadi manusia. Bisa juga kintir di softtek itu nggih. Nah, itu. Nah, maka dan janin ketika dalam kandungan, kadang-kadang ada yang rewel saja, rewel dandanannya angel, membuat ibunya sakit perut saja ada, kadang-kadang membuat ibunya sakit kepala saja ada. Maka santri-santri Hamalatul Quran seperti halnya janin yang dikandung oleh ibunya, jadilah janin yang bisa menerima nutrisi sehingga ketika lahir semua anggota bisa berfungsi dengan baik berkat perjuangan yang hamil itu sendiri. Hadirin yang saya muliakan, perjalanan Hamalatul Quran tidak ada lain adalah mencipta pribadi muslim, insan kamil, hamilil Quran lafdzon wa ma'nan wa amalan. Nah, inspirasi kenapa putri ini harus ada, usulan-usulan dari berbagai pihak. Pihak yang mengusulkan itu pertanyaannya gini, Sayyidina Hasan Husain itu menjadi anak yang baik, pinter, siapakah pendidiknya? Ibunya. Kemudian Imam As-Syafi'i pinter, soleh, bagus, siapakah yang mendidik? Ibunya. Imam Malik pinter, alim, soleh, siapa yang mendidik? Ibunya. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, cilik wis apal Quran, pinter, alim, siapakah yang mendidik? Ibunya. Pertanyaan yang terakhir, Jalaluddin Suyuti di usia 5 tahun 7 bulan wis apal Quran, alim, ngarang kitab apapun judulnya sangat banyak, itu 350 judul kitab karangan Syekh Jalaluddin Suyuti. Siapakah yang mendidik? Adalah ibunya. Nah, begitu hebat peranan ibu untuk mendidik ulama-ulama besar yang bermanfaat, berjasa bagi umat Islam sedunia. Pertanyaan untuk Hamalatul Quran, apakah tidak menginginkan ibu-ibu yang mampu mendidik putra-putra calon pemimpin bangsa seperti halnya ibunya Sayyidina Hasan Husain, ibunya Imam Syafi'i, ibunya Imam Malik, ibunya Syekh Abdul Qadir Jilani, ibunya Syekh Jalaluddin Suyuti? Tentunya iya menginginkan. Maka pada tanggal 27 Rajab tahunnya saya lupa, dideklarasikan Hamalatul Quran lil Banat di Jarak Kulon. Alhamdulillah perkembangannya sangat
menggembirakan, semoga kita bisa menjaganya dengan baik sampai dengan masa yang tidak terbatas. Tentunya menjaga merawat ini membutuhkan beberapa aspek. Kita harus punya pendekar hukum. Alhamdulillah ada Pak Rifai ini ya, juga kiai, juga pendekar hukum juga ya. Sebenarnya beliau ini mau berangkat ke Ukraina, tapi berhubung karena saking cintanya dengan Hamalatul Quran ikut ke sini ya. Kita sangat berbangga punya ulama yang pengacara sebagai juru runding kelas dunia ini ya. Kalau juru runding kelas akhirat itu malaikat Jibril ya. Iya. Kalau boleh tahu, beliau Bapak Kiai Haji Ahmad Rifai ini adalah penyusun undang-undang yang kepolisian itu dipisahkan dengan ABRI. Ada. Beliau juga termasuk yang menyusun rancangan undang-undang di mana, di Helsinki, di Paris itu. Termasuk beliau ini yang ketika terjadi perselisihan tahun 2019 itu kan ada pilihan antara Bekecot dan apa itu Bandeng itu ya. Nah itu kan ada sampai sidang di MK antara konstituen Bandeng dan Bekecot itu ya. Kalau 01 kan Bandeng, kalau 02 itu kan Bekecot. Lah ini bisa dikompromikan, yang Bekecotnya mau menjadi menteri dan Bandengnya tetap jadi presiden. Nah, beliau ini adalah juru rundingnya. Berkat dari nderese panjenengan semua, ngajine santri Hamalatul Quran, tahajudnya khatam, duhane khatam, murokobai khatam. Sehingga beliau ini ketika diminta oleh Pak namanya Dudowi apa Jokowi itu, oh Jokowi ya, nah diminta untuk menjadi mediatornya. Alhamdulillah bisa terselesaikan dengan baik, barokah wiritane santri Hamalatul Quran secara menyeluruh. Alhamdulillah. Termasuk juga di bulan 7 di bulan 7 dulu beliau ini cerita-cerita jagongan dengan saya, dengan beberapa kawanan-kawanan beliau ini, rekanan beliau, bahwa yang namanya COVID, virus apa itu kopirotinasi itu nggih. Nah, kopirotinasi. Melihat perkembangan seperti itu, koyok-koyok tidak bisa berhenti. Memang ada orang yang membuat sandiwara, ludrukan. Nah, ketika kita menempuh dengan jalan apapun, kita hitung secara hukum, matematika, secara politis, nggak bakalan berhenti, nggak bakalan bisa selesai. Maka kita mengikuti caranya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Apa? Wakafa billahi hasiba. Cukup Gusti Allah yang punya perhitungan. Maka maklumat pengasuh Hamalatul Quran disampaikan kepada seluruh Hamalatul Quran dimanapun berada. Nah, itu maklumatnya tanggal berapa itu saya lupa. Bunyi maklumatnya, sehabis jamaah Isya semua santri Hamalatul Quran wajib membaca hizib Nasr secara berjamaah. Apa tujuannya? Orang yang berniat dolim itu urusannya Gusti Allah untuk menghentikannya atau
membinasakannya, kan gitu. Biar kita ini husnudzon kepada kondisi dan kita bisa beraktivitas secara normal dengan bebas dan selamat itu. Nah, kenapa Hamalatul Quran ini dimanapun, 2 tahun yang lalu di sana sini masjid musola menyelenggarakan traweh itu tidak diperbolehkan, nek gak dibubarno polisi atau tentara atau apa. Tapi untuk Hamalatul Quran mendapatkan perhatian khusus. Pasti jawabnya, oh ini haki, ya. Tolong hati-hati jaga kesehatan, pakai protokolnya. Jawabnya mesti, loh, ini tidak sebatas hanya protokol, akan tetapi moderator itu ya. Oke? Kan gitu ya. Baiklah para santri yang kami hormati, jadi dengan barokah Al-Quran Allah memberikan kita keselamatan, Allah memberikan kita kemudahan. Oleh karena itu tadi disampaikan oleh Abah Tony, apapun pertanyaannya jawabnya sudah, ngaji saja. Ya. Lah, yang namanya kufat, orang itu akrab kenal itu baru-baru ini saja. Di tahun 80-an, di tahun 80 orang ini tidak mengenal dengan nama kufat ya. Ada cerita itu. Yai Samsuri Badawi itu pas ngaji itu cerita, pada tahun 1983 ya, saya masih baru masuk ke Tebuireng, dikumpulkan, kan namanya Pondok Al-Khufat Tebuireng itu, yang dengan nama Madrasatul Quran. Yang diselenggarakan Madrasatul Quran itu ada kegiatan khotmil Quran di masjid-masjid sekaligus khutbah Jum'ahnya anak pondok. Ada orang kampung itu ikut nyemak ngajinya anak khufat dari pagi habis subuh sampai habis Jumatan, gak pulang-pulang. Setelah pulang habis Jumatan itu cerita sama istrinya. Ceritanya itu gini, pulang bawa berkah ditaruh, makne kan gitu, opo pakne, kan gitu ya. Lo kan ditanya, lo pakne kok ket esuk sampai awan dungaren kok gak mulih, kok anteng, ini opo tong, kan gitu. Ngene lo makne, aku mang melok ngaji arek kupat Tebuireng, arek kupat bilangnya. Lapo sih golek kupat yang Tebuireng barang. Wong sak bener aja nek kupat itu ya. Karena orang itu saking awamnya dengan nama kufat, bahwa kufat itu orang yang hafal Quran namanya itu kufat. Terus ceritanya dilanjutkan. Makne ngene lho. Aku mang melok ngaji arek kufat, ngrungokno kok enak ngono. Walah pakne wong kupate Tebuireng lho, cek enak kupat gawenane awake dhewe. Gitu jawabnya. Lho, ngene makne. No Tebuireng ku enek kupat, engko nek wis mari apal Quran iku entuk wisuda. Waktu itu wisuda kan mengundang Menteri Munawir Sadzali itu ya. Engko itu wisuda nek wis mari katam oleh ngapalno Quran. Apa jawab istrinya? Walah pakne wong kadare wisuda ae. No kebon buri lho, enek wisuda gembili, klintingan, botek, tales.
lapo wisuda kadeknya tebireng barang ya. Karena nama-nama itu belum akrab, belum dikenal, jadi dianggapnya ya seperti itu. Oleh karena itu kita memperkenalkan suatu program. Ketika orang itu tidak kenal tertawa, kita jangan tersinggung. Ya memang keterbatasan orang itu sendiri. Oleh karena itu ketika kita menawarkan program Hamalatul Quran, ada sekolahannya, ada pendidikan-pendidikan selanjutnya, ini adalah suatu program penting kita sebagai Khalifatullah fil ard, wakil Allah di muka bumi, itu ya. Hadirin yang saya muliakan, sistem organisasi, ada kalanya model khilafah, ada kalanya model mulkiyah. Hamalatul Quran ini kita susun, kita bentuk dengan model khilafah. Jadi pemerintahan rakyat, demokrasi, proporsional yang profesional. Ini namanya manhaj khilafah, sistem organisasi hukum ya. Lah kalau mulkiyah ini adalah keluargane nek gak dulure, nek gak anake gak oleh, orang lain gak boleh masuk. Ini mulkiyah. Sedangkan Hamalatul Quran ini adalah khilafah. Jadi berdasarkan proporsional yang profesional. Yang kita buat, kita rancang sedemikian rupa. Lah oleh karena itu kita perlu pembakuan yang kiranya itu pas, cocok, aman ya dibukukan dan dibakukan. Lah hal-hal yang kurang pas maka dicari sampai pada titik amannya. Karena pesantren ini tidak diharapkan wis sudah, nek wis ya sudah, nek sudah ya wis. Akan tetapi berkelanjutan sampai kita ketemu di surgane Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perlu pengkawalan, perawatan sampai pada titik aman yang menjadikan kita semua aman di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kiranya sekian yang bisa saya sampaikan. Saya bukan siapa-siapa, sebatas yang menjalankan pesan para guru dan kiai untuk istiharul Quran, agar orang ini tidak awam di dalam mengenal hufat, agar orang ini tidak awam mengenal yang istilah wisuda, yang bukan berarti wisudo, gembili, dan tales mbote itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.